Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bergabung lagi dalam pembelajaran teologi sistematika. Sebelum kita memulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang istirahat malam kami. Hingga kami kembali boleh bangun dan menikmati hari yang baru Tuhan. Kami tahu ini semua anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu buat kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni salah dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar kami boleh Tuhan hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memulai hari yang baru ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Biar dalam setiap kegiatan kami, apapun di sepanjang hari ini, Tuhan Yesus saja yang beserta dan menolong kami. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas semangat yang baru, kerinduan yang baru. Kami tahu itu semua daripada-Mu, bukan usaha kami Tuhan. Tapi biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Rindu kami mendengar kebenaran firman-Mu, apa yang kami dengar saat pagi ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, biar kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Terlebih kami juga boleh mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung secara online maupun offline. Berkati kami semua Tuhan, biar apa yang kami dengar, baca itu Bu, tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat buat kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus, apa yang hamba-Mu sudah baca, persiapkan Tuhan, dengar Tuhan, biarlah itu semua daripada-Mu, dan hamba-Mu berkata-kata, biarlah Engkau saja Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita kembali lanjutkan pembelajaran kita, doktrin gereja. Doktrin gereja. Puji Tuhan. Masuk ke bagian ketiga. Dan kita lihat pagi hari ini kita masih lanjutkan kodrat, bawaan lahir, sifat lahir, karakteristik dari gereja. Minggu lalu kita sudah lihat gambaran yang Alkitab beri untuk mendeskripsikan, menjelaskan keberadaan gereja. Kita masuk melihat apa yang Alkitab jelaskan tentang kodrat itu sendiri dari gereja. Karakteristik dari gereja itu sendiri seperti apa. Minggu lalu sudah kita lihat gambaran yang kita berikan, yaitu cuma lihat 3, umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Allah. Kita punya 3 dari begitu banyak. Kita sudah lihat minggu lalu, dari setidaknya 80 gambaran yang Alkitab beri untuk mendeskripsikan gereja. Dan sudah kita lihat 3 deskripsi yang Alkitab berikan. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang gereja, Alkitab menjelaskan gambaran gereja itu mencakup 3 poin yang akan kita lihat pagi hari ini. Pertama, lokal, universal,
kemudian tidak kelihatan, tidak nampak, tidak terlihat oleh mata jasmani kita, dan keberadaannya yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Kemudian terakhir kita mau melihat gereja dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Pertama kita lihat universal dan lokal. Gereja itu universal sekaligus lokal. Dalam perjanjian baru, kata gereja, eklesia dapat dikenakan pada kelompok orang percaya pada semua level. Dari sebuah persekutuan yang kecil yang beribadah di rumah seseorang sampai kepada seluruh orang percaya di dalam gereja universal. Sekali lagi dimulai dari range-nya itu dari yang kecil, kemudian kalau gambaran kita sekarang, gereja itu mencakup yang paling kecil, beberapa orang di bawah 10 orang beribadah di sebuah rumah pribadi, yang ribuan beribadah di gedung yang sangat besar, di stadion mungkin, sampai gereja itu mencakup sebuah kota, sebuah kabupaten, provinsi. Ujungnya adalah gereja universal seluruh dunia. Itu yang Alkitab kenakan kepada kumpulan orang percaya dengan menyebut mereka sebagai eklesia, sebagai gereja. Ini contohnya, ada 2 ayat saya sertakan di bagian ini. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat, itu pakai kata eklesia. Salam kepadamu dari gereja di Asia Kecil. Asia Kecil itu meliputi beberapa kota. Jadi dapat kita katakan regional, gereja regional, gereja Jabodetabek kalau kita sekarang, itu gereja. Salam kepadamu dari gereja-gereja seregional, se-Jabodetabek, Aquila, Priscilla, dan jemaat eklesia di rumah mereka. Di ayat ini sudah ada 2 jenis gereja, 2 gambaran gereja. Gereja yang mencakup Asia Kecil dan gereja yang beribadah di rumah Aquila dan Priscilla. Gereja ada 2 berarti kan, gereja rumah, kemudian gereja satu regional. Sedangkan ini menunjuk kepada gereja universal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi eklesia dan telah menyerahkan dirinya bagi eklesia. Itu menunjuk seluruh orang percaya. Gereja universal terdiri dari seluruh orang percaya, tidak membedakan lokasi di mana mereka bersekutu, bangsa dan denominasi. Semua orang yang menanggapi Injil dengan iman dan ketaatan, mereka bagian dari gereja universal. Setiap orang yang memberi diri menjadi milik Kristus, mereka bagian dari gereja universal. Kita lanjutkan dengan melihat gereja lokal. Gereja lokal seharusnya merupakan replika dari gereja universal.
orang-orang yang sama-sama berkomitmen untuk menyenangkan hati Kristus. Mereka ini rutin berkumpul, beribadah bersama, dan melayani bersama. Seharusnya seperti itu. Gereja lokal merupakan replika dari gereja universal. Namun pada kenyataannya, kondisi yang ideal tersebut sangat jarang terwujud. Mengapa? Penyebabnya adalah hadirnya orang-orang Kristen palsu dalam gereja lokal. Ini membuat gereja lokal gagal menunjukkan karakteristiknya, kodratnya. Sekali lagi, kehadiran orang-orang Kristen palsu membuat gereja lokal gagal menunjukkan kodratnya. Kita lanjutkan. Masih berhubungan dengan lokal universal, gereja pun punya sisi tidak terlihat dan sisi terlihat. Dalam realita rohani, kumpulan orang-orang Kristen sejati bersifat tidak kelihatan. Yang nampak dalam gereja lokal, semua orang Kristen ngaku Kristen, merasa diri Kristen di sebuah gereja lokal. Namun dalam realita rohani, dalam sisi tidak nampak, tidak terlihat, gereja universal itu kumpulan orang-orang yang benar-benar bertobat dan memberi diri jadi milik Kristus. Jadi saat Allah memandang ke bumi ini, dari surga Allah memandang ke bumi, yang ia pandang gereja itu hanya orang-orang Kristen sejati. Sedangkan orang-orang Kristen palsu yang bergabung di gereja lokal, mereka nggak dilihat sebagai gereja oleh Allah. Karena secara rohani, Allah yang menyelidiki hati, itu melihat siapa saja yang benar-benar terima Dia sebagai Tuhan, terima Yesus sebagai Juru Selamat, terima Roh Kudus sebagai pemimpin dalam hidup mereka. Hanya orang-orang seperti inilah yang dilihat oleh Allah dari surga sebagai orang-orang Kristen sejati. Kumpulan orang-orang Kristen sejati, inilah gereja universal. Inilah gereja yang bersifat tidak kelihatan. Karena bagi kita manusia, memang nggak bisa melihat, kita nggak bisa menilai dengan mata jasmani kita, orang ini sejati atau palsu. Gereja sejati hanya nampak oleh mata Allah. Nah, gereja yang kelihatan juga seharusnya merupakan replika skala kecil dari gereja yang tidak kelihatan, yang dilihat oleh Allah tadi. Yang melihat kesejatian. Kondisi ini juga sulit diwujudkan, sangat jarang terwujud. Kenapa? Juga karena kehadiran orang-orang Kristen palsu. Jadi kita sudah bisa membandingkan saat kita melihat gereja lokal, melihat gereja yang kelihatan oleh mata jasmani kita, kita akan dapati ketidakidealan. Itu yang membuat seringkali kita lelah, capek, hadapi kenyataan-kenyataan yang terpampang di depan kita. Capek, lelah, melihat gereja yang kita perjuangkan, persekutuan kita perjuangkan, ternyata tetap aja diisi oleh orang-orang Kristen palsu. Yang bukan hanya kita lihat nggak ada perubahan hidup, tetapi mereka mempengaruhi
orang-orang Kristen sejati. Sehingga orang-orang Kristen sejati nggak bertumbuh. Ini kan melelahkan jiwa kita, membuat capek. Bisa sampai pada kondisi apatis, putus asa. Ya udahlah, gereja asal aja, bergereja asal aja. Karena melihat gereja lokal, melihat gereja yang kelihatan, sangat berbeda jauh dengan kodratnya. Seperti yang Alkitab jelaskan. Kita mau nggak mau, akui nggak akui, ada saat-saat kita lelah, capek, hampir putus asa. Dengan belajar, bagian kita pagi hari ini kita diingatkan. Dengan kita mata iman memandang gereja universal, memandang gereja yang tidak kelihatan, kita dikuatkan. Oh ternyata di seluruh dunia ini masih ada kok orang-orang Kristen sejati yang benar-benar cinta Tuhan, yang benar-benar mengasihi Yesus, rindu menyenangkan hati Yesus. Meskipun mungkin di gereja lokal kita hanya sedikit sekali orang-orang seperti itu, tetapi kita percaya di seluruh dunia ini Allah memandang dari surga banyak orang-orang yang sungguh rindu menyenangkan hati Kristus. Kita bersama dengan mereka. Kita bekerja sama dengan mereka. Entah caranya seperti apa, oleh hikmat Roh Kudus, oleh kasih dari surga. Kita mempunyai kerinduan untuk bekerja sama dengan orang-orang bangsa mana, dari negara mana, denominasi mana. Nggak peduli. Yang penting kita bisa diyakinkan bahwa mereka saudara seiman kita. Sama-sama orang yang lahir baru, yang mau bertumbuh di dalam Kristus, yang mau menyenangkan hati Kristus, pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam tugas pelayanan mereka. Itu yang kita dapati. Sehingga saat kita lelah, capek, hampir putus asa, ada harapan. Ada titik terang, puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Di sisi lain, kita pun jangan terlalu mudah untuk menilai seseorang ini palsu atau asli. Karena tadi ada perbedaan-perbedaan yang nggak terlihat oleh mata kita. Mata kita ini lemah sekali dalam menilai orang. Karena kenyataannya kita hadapi gereja yang palsu itu, orang Kristen yang palsu itu, perbedaannya nggak sejelas saat kita lihat gereja saksi-saksi Yehova, gereja Mormon. Kalau itu jelas banget bedanya. Kita bisa langsung katakan ini gereja palsu. Orang-orang yang bernaung di gereja ini, orang-orang Kristen palsu. Gampang, mudah kita katakan, kita judge, kita hakimi, kita nilai, kita jatuhkan hukuman orang-orang Kristen ini palsu. Tetapi dalam kenyataannya yang lebih banyak terjadi adalah sulit kita bedakan. Kita kenal dengan istilah orang Kristen mirror berarti. Orang Kristen mirror. Mengapa mirror? Ya karena sama persis seperti saya berkaca, bercermin, diri saya dengan mirror itu sama persis. Cuman yang satu saya nyata, yang di cermin itu nggak nyata. Demikianlah yang kita dapati dalam lingkungan kita, dalam keseharian kita. Secara penampilan, penampakan, terlihat oleh mata kita, logika kita bahkan sama. Mereka sama-sama seperti orang Kristen sejati. Namun mirror palsu yang mirip banget. Mirror itu kan menunjuk kepada KW palsu yang mirip banget. Nah, kita mau
berhati-hati, sangat berhati-hati, ekstra hati-hati dalam menilai. Karena sekali lagi keterbatasan mata kita, hikmat kita, logika kita dalam menilai. Puji Tuhan, tidak terburu-buru menghakimi sesama, sembari tetap kita berani menyatakan ciri-ciri orang Kristen sejati. Nggak takut kita terus nyatakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu harapannya orang-orang Kristen palsu yang ikut ke gereja karena disuruh orang tua, karena pernikahan, karena ingin kaya, karena punya teman bisnis orang Kristen, karena punya bos orang Kristen, lewat keberanian kita nyatakan, ini loh ciri-ciri orang Kristen sejati. Kiranya mereka benar-benar jadi orang Kristen sejati. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Jika di dalam gereja yang kelihatan, gereja lokal, gereja yang terlihat oleh indera kita, orang-orang Kristen palsu, ilalang dan kambing-kambing itu berbaur dengan orang-orang Kristen sejati. Itulah mengapa Yesus katakan dalam sebuah perumpamaan, jangan cabut ilalang, biarkan mereka bertumbuh bersama dengan gandum. Itu Tuhan Yesus katakan. Jadi kita nggak bisa sembarangan sampai pada tingkat kita mengusir orang-orang Kristen palsu. Kita bisa aja menilai dalam hati, bahkan menghakimi dalam hati, oh ini palsu orang. Dia ikut gereja hanya karena ini nih. Boleh aja kita menilai sehingga kita bisa mengasihi untuk mempertobatkan dia. Tetapi kita nggak boleh sampai pada tindakan mengusir orang Kristen palsu dari gereja. Berbahaya kalau menurut perumpamaan yang Yesus berikan. Nggak sesuai dengan semangat Yesus. Berbahaya. Kita harus terima fakta bahwa dalam gereja lokal, dalam gereja yang kelihatan, itu pasti bercampur. Ilalang dengan gandum, kambing dengan domba. Itu fakta yang nggak bisa, yang sulit kita hindari. Karena itu sangat jarang terjadi. Bahkan sebuah kemustahilan, sebuah gereja lokal, gereja yang kelihatan, itu semua orang Kristen sejati. Itu sebuah kemustahilan. Kita bermimpi di siang bolong kalau kita mengharapkan kondisi seperti itu. Kita bermimpi di siang bolong. Karena itulah kita perlu melihat dengan iman gereja yang nggak kelihatan. Karena di gereja yang nggak kelihatan itu jemaatnya adalah hanya orang-orang Kristen sejati. Hanya orang-orang Kristen yang telah lahir baru oleh air dan roh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam sejarahnya gereja cenderung memberi penekanan yang nggak seimbang. Contohnya GKR, Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, pecahan dari Roma, Gereja Anglikan, itu terlalu menekankan pentingnya institusi gereja. Yang penting gereja, yang penting orang percaya datang ke gereja, dengar firman, terima sakramen. Dianggap oleh pimpinan gereja, orang-orang seperti ini pasti Kristen sejati. Karena menekankan gereja secara institusi. Pokoknya bergabung dengan sebuah gereja, rutin ibadah hari Minggu, rutin dengar firman, rutin terima sakramen perjamuan suci, orang ini Kristen sejati, dipastikan. Itu karena terlalu menekankan gereja sebagai institusi. Terlalu menekankan gereja dalam sisi kelihatannya. Nampak, gereja yang nampak, gereja yang kelihatan. Terlalu menekankan pada gereja yang kelihatan. Itulah bahayanya. Padahal kan belum tentu. Bisa aja tiap minggu ke gereja. Tiap minggu, bahkan mungkin tiap hari dengar firman.
tiap minggu, tiap bulan mungkin terima sakramen perjamuan suci. Sudah dibaptis, terima sakramen perjamuan suci. Tetapi apakah ia pasti sejati? Kan enggak. Kan tidak pasti. Karena itulah bahaya juga kalau terlalu menekankan pentingnya institusi gereja. Namun di sisi lain ada orang-orang yang nggak mau konsep gereja lokal, konsep gereja secara organisasi, segala institusi, secara organisasi diremehkan, bahkan direndahkan. Nggak perlu itu persekutuan gereja, nggak perlu itu sinode, nggak perlu itu denominasi, nggak perlu itu struktur gereja. Kita perlu seimbang. Jadi mereka yang menganggap yang paling penting itu gereja nggak kelihatan, pada ujung-ujungnya mereka seperti kita awali tadi, bersikap apatis terhadap segala bentuk persekutuan. Dan ujung-ujungnya mereka pun menganggap paling benar. Dengan saya beribadah di rumah saja, kalau sekarang dengan beribadah di YouTube, berpindah-pindah gereja, hari ini di Reform, besok di GBI, minggu depannya lagi GPDI, minggu depannya lagi GSJA, terus minggu ini Esra Soru, minggu depan Michael Christian, minggu depannya lagi kemana. Pak Gilbert, next. Yang penting saya punya hubungan langsung dengan Tuhan. Nggak perlu persekutuan saudara seiman. Yang penting saya sejati hati saya di hadapan Yesus Kristus. Entah orang nilai seperti apa, saya nggak peduli. Kita perlu terus imbang dalam memperhatikan yang tak kelihatan dan yang kelihatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita justru perlu memperjuangkan gereja lokal dengan melihat gereja universal. Kita perlu memperjuangkan gereja yang kelihatan dengan memandang pakai iman gereja yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Millard Erickson menjelaskan bahwa memang Alkitab menegaskan pentingnya pengalaman rohani orang percaya secara internal, melihat batin tentang rohania. Namun pada saat yang sama Alkitab nggak pernah menyatakan ketidakbergunaan perkumpulan orang percaya. Bahkan tentu ayat yang sangat kita kenal, Ibrani 10, jangan tinggalkan persekutuan orang tidak percaya seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang nggak percaya. Jadi tadi orang-orang yang merasa berhubungan langsung dengan Tuhan, menurut Ibrani tadi itu orang-orang nggak percaya. Orang-orang yang merasa begitu dekat dengan Tuhan tanpa persekutuan saudara seiman, itu sebenarnya palsu juga ternyata kalau kita melihat berdasarkan Ibrani 10. Dia merasa sejati banget karena dekat banget dengan Yesus, tetapi nggak mau bersekutu dengan saudara seiman, palsu dia. Bisa kita hakimi dalam hati, jangan palsu loh. Jangan sok-sok asli. Mentang-mentang merasa dekat dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Seperti ini kutipan dari kembali Millard Erickson yang tadi saya sebutkan namanya. Mengutip seperti ini, kutipannya seperti ini. Seperti kuatnya keyakinan kita bahwa tak ada orang Kristen sejati yang tidak bersekutu dengan saudara seiman. Demikian seharusnya kuatnya perjuangan kita
memastikan tak ada kepalsuan dalam persekutuan gereja. Jadi sisi pertama, kita mau pastikan di dalam hati kita, orang Kristen sejati pasti bersekutu. Di sisi kedua, kita mau pastikan bahwa pengajaran tentang Kristen sejati, penjelasan tentang ciri-ciri Kristen sejati, kemudian segala hal yang mendukung pengajaran tersebut, kita perlu pastikan itu terwujud dalam perjuangan menuju gereja yang sempurna. Kita nggak boleh saat kita dapati fakta dalam persekutuan kita ada orang-orang Kristen palsu, kemudian kita udah menyerah aja, ya udah berbaur aja dengan mereka. Mereka mau apa, ikuti aja. Nggak seperti itu yang kita ajar. Enggak. Kita memang hadapi kenyataan. Ada Kristen-Kristen palsu di tengah-tengah kita. Tetapi dengan kasih, jika dengan kasih dalam tahap-tahap tertentu, teguran-teguran 3 kali, 2-3 kali nggak mempan, perlu didisiplinkan. Itu perjuangan kita menuju gereja yang sejati. Kiranya bagian-bagian ini lebih membangkitkan semangat kita untuk menjalani perjuangan kita bergereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah pernyataan, kurang lebih pernyataan Millard Erickson. Pernyataan ini dapat kita terapkan ke pendeta, dihubungkan dengan pengamatan saya terhadap media sosial. Kita mau gantikan orang Kristen itu dengan pendeta. Seperti kuatnya keyakinan kita, tidak ada pendeta sejati yang tidak bergabung pada sebuah sinode atau denominasi. Demikian seharusnya kuatnya perjuangan kita memastikan bahwa tidak ada pendeta-pendeta palsu dalam sebuah sinode atau organisasi gereja. Karena saya dapati hasil pengamatan saya di medsos, ada yang terlalu mengutamakan sinode, apa-apa sinode. Dengan anggapan, dengan asumsi, setiap pendeta yang bergabung di sebuah sinode, pasti pendeta palsu, pendeta sesat. Di ekstrem lain, ada orang-orang yang maunya tanpa aturan, tanpa sinode. Ada pendeta-pendeta yang maunya sebebas-bebasnya tanpa aturan organisasi. Kita tentu tidak mau, baik kami sebagai hamba Tuhan, baik rekan-rekan yang mendengar sebagai jemaat, kita nggak mau jatuh di kedua ekstrim ini, di dua kesesatan ini. Kita mau seimbang, puji Tuhan. Poin ketiga, gereja dan kerajaan Allah. Kembali dalam rangka menjelaskan karakteristik atau kodrat dari gereja. Terdapat beberapa perbedaan pandangan terhadap hubungan antara gereja dan kerajaan Allah. Hubungan ini pernah Yesus sampaikan dalam pengajarannya, khususnya di Matius 16 dan 18. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut di 2 pasal ini. Saya mau tampilkan 2 ayat saja, 18 dan 19 dari Matius 16. Dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas
ayat di Matius 16 dan 18 yang menghubungkan jemaat, eklesia, gereja dengan kerajaan Allah. Beberapa pandangan yang diungkapkan oleh para teolog penafsir ada 3. Pertama, kerajaan Allah itu mencakup malaikat dan seluruh umat tebusan. Sedangkan gereja itu hanya orang-orang Kristen, orang-orang yang dilahirkan kembali oleh karya Kristus di kayu salib. Dengan demikian, kerajaan Allah itu melampaui waktu, sedangkan gereja memiliki periode waktu yang jelas. Gereja itu termasuk dalam kerajaan Allah, sedangkan kerajaan Allah nggak termasuk dalam gereja. Jadi Habel, Abraham, Musa, Daud itu nggak termasuk dalam gereja. Mereka masuknya dalam kerajaan Allah, mencakup malaikat dan seluruh umat tebusan. Kedua, George Ladd melihat kerajaan Allah itu sebagai kekuasaan Allah, reign of God. Sedangkan gereja adalah realm atau lingkup kekuasaan Allah, yaitu setiap orang yang berada di bawah pemerintahan ilahi. Kerajaan Allah itu kekuasaannya, orang-orang yang diperintahkan yang berada dalam undang-undang kerajaan Allah, itulah gereja. Itu cara membedakan versi George Ladd. Jadi kerajaan Allah menciptakan gereja dan gereja menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Gereja merupakan alat dari kerajaan Allah untuk menghadirkan manifestasi kerajaan Allah di antara manusia di bumi ini. Ketiga, Louis Berkhoff melihat kerajaan Allah lebih merupakan konsep eskatologis, sedangkan gereja lebih bersifat sementara. Kerajaan Allah dilihat sebagai kekuasaan Allah yang diakui dalam hidup orang percaya. Kerajaan Allah itu dilihat sebagai sesuatu yang sudah menyatakan kehadirannya di bumi lewat hati orang percaya. Hidup orang percaya itu menganggap segala keputusan surga itu harus ditaati, harus tunduk kepada segala undang-undang kerajaan Allah. Namun kenyataannya kan belum semua baru secara prinsip diakui sekarang di bumi, tetapi belum sepenuhnya berlaku. Nanti saat Yesus datang kedua kali, barulah kerajaan Allah itu menguasai sepenuhnya, secara utuh, secara total bumi ini. Jadi Berkhoff melihat aspek already udah terjadi, tetapi not yet. Udah terjadi tetapi belum menggenapi kepenuhannya. Itu yang kita dapati saat kita belajar hubungan gereja dan kerajaan Allah. Kiranya bisa lebih lagi memperjelas tentang karakteristik atau kodrat dari gereja. Bagaimana gereja dari 3 perbedaan tadi punya tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di antara orang-orang di sekitar kita. Hadirnya dengan cara ia memerintah hidup kita. Dengan cara kita dalam hati yang terdalam kita katakan, aku taat kepada segala bentuk keputusan ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian terakhir di pagi hari ini adalah fungsi gereja. Allah menciptakan gereja, ia melengkapi gereja dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ia melakukan semua itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Ada misi yang Allah beri bagi gereja. Misi yang Allah beri
misi yang gereja perlu kerjakan, perlu selesaikan. Puji Tuhan. Ada yang membagi 3, buku referensi utama kita membagi jadi 4 fungsi gereja atau purpose, tujuan gereja itu diciptakan oleh Allah. Pertama, penginjilan, penyembahan, pengajaran, peran sosial. Ada yang menggabungkan peran sosial dan penginjilan sehingga hanya menjadi 3. Kita lihat penginjilan. Di bawah otoritas Allah dalam kekuasaan Roh Kudus, gereja menginjili dunia dan menjadikan murid-murid yang baru. Tugas gereja adalah memberitakan Injil, dan Roh Kuduslah yang membawa jiwa-jiwa kepada iman dan pertobatan. Pertobatan dan iman. Tugas gereja beritakan Injil, bukan mempertobatkan jiwa. Mempertobatkan jiwa adalah job desk-nya Roh Kudus. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kedua, pengajaran. Setelah memberitakan Injil, jiwa-jiwa bertobat, maka jiwa-jiwa ini perlu pengajaran. Gereja punya fungsi pengajaran. Penyembahan dulu ya. Saya salah. Penyembahan yang sejati berfokus pada Tuhan. Penyembahan yang sejati berfokus pada Tuhan dilakukan secara rutin dalam persekutuan ibadah bersama dan diwujudkan dalam hidup sehari-hari mempermuliakan Allah. Jadi pertama, maaf ada salah tulis saya. Pertama penginjilan, kemudian penyembahan. Penginjilan itu kita melayani dunia. Jadi serupa dengan peran sosial, maka ada yang menyamakan, ada yang menjadikan satu. Penyembahan itu kita melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita melayani Tuhan. Berfokus pada Tuhan. Dilakukan secara rutin dalam persekutuan ibadah bersama dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang mempermuliakan Allah. Kembali dihubungkan dengan perbedaan lokal, universal, kelihatan yang nggak kelihatan. Ada orang-orang yang mementingkan ibadah di gereja lokal, tetapi dalam sifatnya universal, gereja harus jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang dalam kehidupan sehari-hari, nggak dipentingkan, yang penting ke gereja. Sebaliknya kan ada orang-orang Kristen yang penting saya berbuat baik. Beribadah di gereja nggak penting. Inilah yang kita perlu terus seimbangkan. Puji Tuhan. Semuanya berfokus pada Tuhan. Pada Kristus yang sudah mati bagi kita. Dia alasan dan untuk dia segala kemuliaan. Kita tetap beribadah secara rutin, menyembah Tuhan, meski kita dapati di sekeliling kita orang-orang Kristen palsu yang akan nggak tahu menyembah Tuhan, nggak bisa menyembah Tuhan, bahkan justru membuat suasana penyembahan jadi turun dengan tingkah laku, dengan pola mereka. Namun demikian kita tetap terus belajar menyembah. Karena itu kita dapati kembali poin di sini adalah pentingnya penyembahan pribadi, saat teduh pribadi. Sehingga saat kondisi gereja benar-benar parah, kita tertolong. Saat kondisi gereja lokal benar-benar karena banyaknya dosa, terlalu banyaknya Kristen palsu, udah ada lagi hadirat Allah. Tetap orang-orang Kristen sejati bertahan dalam
penyembahan pribadi. Tentu dalam bimbingan Tuhan, mau pindah gereja atau tetap di gereja tersebut, boleh tanya Tuhan, bergumul dengan Tuhan, puji Tuhan. Penting untuk tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan, penyembahan pribadi dengan Tuhan, sehingga tetap bisa jadi berkat tengah-tengah masyarakat. Karena tanpa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hati yang rindu senangkan hati Tuhan, kita pasti nggak bisa jadi saksi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita belajar dan belajar terus. Ketiga, kita lihat dulu ayatnya. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, kan bicara tentang kehidupan sehari-hari. Atau jika melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Penyembahan yang terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penyembahan. Terbalik ternyata saya ya, penyembahan. Sekarang pengajaran berarti. Gereja perlu membangun dirinya sendiri menjadi komunitas yang dewasa. Penginjilan, penyembahan sekarang, pengajaran. Banyak bentuk usaha pembangunan tubuh Kristus. Pengajaran, saling nanggung beban saat yang satu lemah. Maka yang kuat mengunjungi, memberi nasihat, mendoakan, berempati, bersimpati. Kemudian tentu kembali tadi ya, tentang koreksi dan disiplin. Saat 2-3 kali ditegur dengan kasih, enggak bertobat, perlu didisiplinkan. Itu cara-cara untuk mendapati dalam gereja lokal jemaat yang bertumbuh dewasa secara rohani. Tanpa usaha-usaha pembangunan tubuh Kristus, maka gereja tersebut akan merupakan gabungan orang Kristen palsu dan orang Kristen bayi rohani. Betapa kacaunya gereja seperti itu. Kacau banget. Kacau banget. Segala macam pengajaran akan masuk, akan diterima. Segala macam model pengajaran, model khotbah diterima oleh gereja yang semacam itu. Karena itulah perlu gereja membangun dirinya sendiri menjadi komunitas yang dewasa. Tentu saat bicara membangun dirinya sendiri, tidak sedang bicara tentang egoisme, tidak bicara tentang dengan kekuatan gagah sendiri, bukan. Kita sudah banyak belajar, mengandalkan firman dan Roh Kudus. Kita lihat ayat yang sudah sering kita bahas, tetapi kita akan ulang lagi karena ayat ini memberi dasar yang kuat untuk kita berfungsi dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Inilah pengajaran kan. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Yang terakhir, gereja pun punya peran sosial. Sekali lagi, ada yang menjadikan satu dengan penginjilan. Buku kita ini memisahkannya. Gereja perlu menyatakan kasih Kristus kepada dunia dengan cara-cara yang dapat dirasakan oleh mereka. Gereja perlu meneladani Kristus dalam menjangkau
menyatakan kasih, mengekspresikan cinta, perhatian, kepedulian pada mereka yang miskin dan menderita. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri sendiri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ingin tutup dengan melihat perlunya keseimbangan dari keempat fungsi ini. Saat sebuah gereja menginjil, menyembah, berperan secara sosial, tapi mengabaikan pengajaran, pemuritan, pembangunan tubuh Kristus, maka tadi sudah disinggung, gereja ini akan menghasilkan banyak bayi rohani yang kemudian akan melakukan bahkan membagikan berbagai bentuk kesesatan. Saat gereja nggak mau dalami firman, gereja itu akan masuk ke berbagai kesesatan dan kekacauan. Karena itu kita berjuang, kita mau dalami firman, memang pakai otak bahkan sampai panas, karena berpikir keras untuk belajar dalami firman. Tetapi itulah tugas gereja. Itulah yang membuat kita menghidupi kodrat gereja. Itu salah satu faktor. Kita nggak bisa abaikan salah satunya. Pengajaran pun merupakan kodrat kita. Mau nggak mau. Kan ada pendeta-pendeta yang berkata, kasihan jemaat. Sudah 5-6 hari berpikir keras, bekerja keras di kantor. Masa iya di hari Minggu diajak juga berpikir, kasihan jemaat. Berarti gereja tersebut sedang mengabaikan pembangunan tubuh Kristus, pemuritan atau pengajaran. Dan pasti gereja tersebut enggak seimbang. Jemaatnya mungkin sangat banyak. Karena tadi rajin menginjil, penyembahannya dapat banget. Kemudian sosialnya luar biasa. Ke semua panti mereka melayani. Ke semua penjara mereka melayani. Ke semua panti pemulihan mereka layani. Banyak orang datang, banyak orang merasa diberkati secara jasmani, tapi akan menghasilkan kesesatan demi kesesatan. Sebaliknya, contoh lain, tentu nggak semua kita kombinasikan, ada 4. Contoh lain adalah saat sebuah gereja itu memuridkan, pengajarannya kuat, doktrinnya dalam banget, gereja tersebut menginjil, berperan secara sosial, tetapi penyembahannya memble, maka akan didapati orang-orang yang cenderung menghakimi karena merasa pintar dalam hal doktrin, dalam hal pengajaran, tetapi tanpa kasih yang mengalir terus dari surga. Sehingga mudah benar menghakimi, mudah benar mengatakan orang ini sesat, bahkan cenderung untuk mengusirnya secara halus dari gereja. Bahaya juga, bahkan menyeramkan, karena akan cenderung roh Farisi itu menguasai gereja tersebut. Nah tadi ya, nggak ada nikmatnya penyembahan, kasih yang luar biasa, anugerah
yang melimpah dari surga itu nikmat dan nikmat dan nikmat banget, sehingga bisa belajar kasih orang meskipun kita tahu dia orang Kristen palsu, tapi kita jangkau, kita berusaha mempertobatkan dia sungguh-sungguh. Bahkan mungkin dia jatuh dalam kesesatan, seperti bagaimana jemaat Korintus dalam kondisi yang parah dosa-dosanya, tapi Paulus tetap mengasihi jemaat ini. Itu yang kita dambakan. Puji Tuhan, ada keseimbangan dari 4 fungsi ini sehingga semua kita menuju pada gereja yang sempurna. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, karena kita hanya berdua, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Biar pembelajaran kita boleh mengerti dengan minta pimpinan Roh Kudus untuk kita mengerti lagi apa yang kita pelajari saat pagi ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan sudah mendengar setiap pemaparan kebenaran firman-Mu. Biar dalam persekutuan ibadah kami mempunyai fungsi yang benar Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan kami boleh Tuhan Yesus menghidupi setiap Tuhan Yesus penginjilan, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran yang kami dapat melalui kebenaran firman-Mu. Peran sosial yang ada Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah itu semua dalam pimpinan-Mu. Biar dalam persekutuan kami mempunyai fungsi yang benar-benar Tuhan Yesus. Ada Tuhan, tolong Tuhan, dalam setiap gereja lokal kami Tuhan Yesus, kami boleh bersekutu dengan orang-orang yang cinta akan Engkau. Oh, tolong juga kami, jangan kami gampang menghakimi orang lain Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biar fungsi gereja lokal kami Tuhan Yesus, itu boleh mencapai seperti gereja universal Tuhan Yesus, yang berkumpulnya orang-orang yang bertobat, yang mau memberi diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus dalam setiap persekutuan ibadah kami Tuhan. Engkau Tuhan tolong kami, Engkau terus beserta. Oh Tuhan Yesus, Engkau terus menyatakan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, oh Injil-Injil yang baru Tuhan untuk kami boleh terus mengerti. Kami percaya Allah Roh Kudus terus pimpin setiap langkah kami dalam setiap kami mengikuti persekutuan ibadah yang ada. Hingga fungsi Tuhan Yesus gereja itu boleh terus ada Tuhan dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan mendengarkan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, biar melalui pemaparan ini kami semua boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang sudah Tuhan Yesus memaparkan ini Tuhan, biar Engkau pakai lebih hari lebih heran, terus pakai untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.